ya sorry aja. Gue nggak nangkap energinya gitu. Kalau nonton drakornya startup itu ada hustlernya tuh. Nggak ada, ngomongnya pelan semua. Ada yang terbata-bata, enggak. Gue nggak nangkap kalau gue kasih uang nih pasti jalan, enggak. Gue nggak yakin. Lebih mulus gitu, lebih nyaman jalannya gitu. Karena aku akhirnya aku mungkin nggak harus kepikiran untuk nge-carry dia gitu. Gitu. Kan kita compete ya sama tim sebelah gitu kan. Jadi kan otomatis aku harus mikirin juga kan biar tim ini tetap jalan, aku juga harus nge-carry member yang lain gitu sebagai leader gitu. Jadi kamu pilih kamu dan Mario karena Mario juga nggak dengerin kamu lah, istilahnya itu ya? Karena Mario berusaha untuk adil mendengarkan semuanya. Baru pulang dari Bajo. Cakep. Langsung dibawa ke Bali. Cakep. Kami punya ide Bajo. Semua tantangan kami beli. Oke teman-teman, dari Labuan Bajo sekarang kita udah sampai ke Bali. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir untuk teman-teman present dan diskusi dengan mentor untuk kalian siap-siap besok presentasi depan Dekom. Salam diplomat, siap bikin gebrakan. Salam diplomat, DC 12, siap bikin gebrakan. Guys, tepuk tangan dulu sama kalian. Apapun yang terjadi nanti besok gitu ya di depan Dekom, satu hal yang sangat gue apresiasi, ini adalah bisnis deck yang oke buat dua-duanya. Sekeren itu kalian punya presentasi, bagus banget, good job guys. Gue happy. Kalau detail nanti teman-teman lebih jago. Cuman kalau secara bisnis profile, ini yang investor butuh. Good luck. Wow Factor bisa dibawa melalui presenting, jadi gampang. Data tinggal didetailin dan cari brand value-nya. Mudah-mudahan bisa bagus. Tapi yang penting sih kalau gue intinya keluar dari sini lo tahu cara present ke sesuatu ya. It is very good man. Kalau buat gue pribadi, harusnya lo apresiasi diri kalian sendiri. Itu keren banget sih. Saya sama gue keren banget. Setelah kami dapat banyak feedback dari mentor sekali lagi gitu kan, akhirnya semalam kami regroup lagi, kami beneran matengin lagi kira-kira gimana nih ke Dekomnya besok kayak gitu. Jadi ketika pagi itu nggak banyak persiapan, lebih apa ya, lebih ke mentalnya aja sih gitu. Karena kalau diulang-ulang terus nanti malah jatuhnya makin nervous kan gitu. Saling menghafal satu sama lain untuk mempersiapkan diri buat ke Dekom nanti. Dibuat sesempurna mungkin lah di depan Dewan Komisioner kayak gitu. Cukup tegang ya karena kita lihat dari YouTube sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dan itu kayak oh ternyata Mas Helmi kayak gini, Pak Sur kayak gini, oh ternyata kita harus lebih kayak siap-siap nanti pertanyaan Mas Helmi, lebih kayak nyiapin sih malamnya kayak gitu. Total peserta 18.233, jadi jumlah proposal yang masuk. Memang proposalnya sangat beragam ya kalau kita lihat. Jadi kita menyeleksi proposal itu dari banyak sudut ya.
banyak segi yang kita seleksi, yang akhirnya kita pilih sebanyak 40 peserta untuk masuk di fase inkubasi. Dipilih lagi 16 finalis. Dengan kita coba saring beberapa tahap, yang kita harapkan pasti kualitas yang kita dapatkan juga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. DSC tahun ini menarik sekali. Pertama dari kita rapat mengenal dulu profil-profil para peserta. Profilnya sekarang sudah tambah selektif sekali dan pilihan-pilihannya itu menarik sekali dan memang menunjukkan ciri khas dari pengusaha-pengusaha muda yang interestnya di bidang seperti food and beverage, hal-hal yang berhubungan dengan sustainability, dengan digital. Saya bertemu juga dengan 16 orang yang punya profil dan karakter yang berbeda-beda. Jadi mestinya DSC ke-12 ini menurut saya lebih baik, ya lebih bervariasi, lebih dinamik. Ya, hari ini mungkin ada beberapa orang yang akan tereliminasi, tapi jangan kecewa karena pertemuan 16 ini udah menjadi sesuatu. Saya mau kita kan punya alumni ya, punya alumni nanti yang saling menguatkan. Ya, this is your moment. Ya, mungkin di sini nggak dapat bantuan modal, tetapi begitu ditayangkan, ide bisnis itu yang gue cari. Ya, kan tidak hebat. Ini kan zamannya medsos. Ya, banyak sekali orang yang tidak menang dalam satu kompetisi, tetapi dia memenangkan kehidupan secara lebih menyeluruh. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Mbajo diambil dari bahasa NTT yaitu Mbaruniang yang merepresentasikan salah satu rumah adat di NTT. Dan hijau yang merepresentasikan konsep greenhouse kita. Outputnya adalah Mbajo Greenhouse akan menciptakan produk yang memiliki kualitas yang tinggi dan produktivitas yang tinggi. Mbajo Greenhouse juga tidak hanya menyelesaikan masalah rantai pasok, namun juga menyelesaikan masalah dan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah serta menjadi contoh nyata baru kepada masyarakat dengan konsep bahwa there's a way to create a horticultura product in their home place. Dengan adanya Mbajo Greenhouse, kita dapat memanen dengan tumbuh-tumbuhan yang tanpa bahan kimia, pestisida, dan juga dapat berkesinambungan. Untuk yang pertama, kita akan menanam untuk selada. Kenapa selada? Walaupun jumlah permintaannya sangat banyak, tapi selada mempunyai adaptasi yang sangat mudah dan juga tumbuh dengan sangat cepat. Juga kita akan memenuhi dengan supply chain yang terkendali agar dapat menghasilkan produk-produk yang memenuhi kualitas yang import. Bisnis model sendiri kami menggunakan sistem B2B di mana target kami adalah hotel, penginapan dan restoran di Kabupaten Manggarai Barat. Melalui data yang kami dapatkan dari BPS Kabupaten Manggarai, ada sekitar 230 hotel dan restoran yang membutuhkan pasokan sayur dan buah-buahan segar untuk kebutuhan mereka. Menjadi sebuah peluang yang sangat baik untuk Mbajo dalam berpartisipasi dalam keberlangsungan produk lokal. Oke, terima kasih tim Labuan. Sebelum Dekom bertanya, mungkin ada komentar, ada masukan dari mentor? Ada beberapa poin yang saya tangkap dari Mbajo, dari hasil beberapa kali kita coba brainstorm sama para challenger. Teman-teman bikin proses kan, beginning, proses, end gitu ya. Yang saya hilang beginningnya. Yang kita tahu sama-sama di level petaninya, kapasitasnya apakah sudah cukup mumpuni untuk menjalankan Mbajo konsep ini. Tapi yang mau ngerjain siapa? Nah, itu yang jadi missing link. Giliran saya nih. Kalau teman-teman tim Labuan presentasi gini, gue langsung tolak tuh. Ya, sorry aja. Gue nggak nangkap energinya gitu.
Kalau nonton drakornya startup itu ada hustlernya tuh. Nggak ada ngomongnya pelan semua. Ada yang terbata-bata, enggak. Gue nggak nangkep kalau gue kasih uang nih pasti jalan. Enggak, gue nggak yakin. Gue nggak tahu lu 8 orang nih siapa. Ya, emang lu udah terkenal? Kagak. Itu fatal tuh. Kalau pitching fatal. Ya, saya baca decknya tuh. Ini presentasinya nggak ada yang meyakinkan tuh. It's all about communication. Ide sehebat apapun kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, selesai. Nomor 2, nggak ada support team. Dan jangan menggunakan kata mungkin. Mungkin itu menunjukkan Anda tidak pede dengan idenya. Saya pengen tahu sebetulnya background ya. Tadi disampaikan di awal sangat singkat ya backgroundnya. Karena kita tahu sama-sama lah Labuan Bajo dengan potensi alamnya yang sangat luar biasa ya. Itu banyak permasalahan pasti di dalamnya. Nah, kenapa Anda mau angkat hanya satu kita bicara rantai pasok sayuran gitu loh. Menurut kalian masing-masing siapa ya di tim kalian yang paling lemah lah ya? Karena tugas gue banyak sebagai ketua kelompok gue. Di situ ada Fadli, dia paling berkontribusi karena ide-idenya banyak dan ya dia sering banget debat. Ya dia sering ngasih tahu banyak hal juga, ngasih gue ilmu. Gak cuma gue ya, jadi seluruh kelompok yang lain juga dikasih ilmu. Kedua ada Bajeng, vokal banget, terus-terusan memberikan ide. Yang paling minim kontribusi sebenarnya adalah namanya Mbak Dian. Kenapa? Tapi aku sih melihat dia memiliki potensi yang banyak. Cuma ada satu nih, pemalu aja sih kayaknya. Jadi mungkin salah gue juga sebagai ketua nggak kasih spotlight ke dia, nggak kasih kesempatan. Dia punya banyak hal untuk diutarakan, cuma dia juga memilih menjadi pendengar, makanya dia di 4. Aku sendiri mungkin 5 ya, karena aku lebih menempatkan diri di tengah. Who is the weakest link? Kalau saya pribadi menjawab saya, karena saya ketuanya. Kelalaian itu berarti karena saya sendiri yang overview, berarti tidak melihat ada satu titik yang sebenarnya gap itu satu titik saya anggap kecil ternyata besar sebesar-besar. Menurut saya sendiri juga karena saya ditugaskan sebagai finance tapi waktunya benar-benar very limited, jadi makanya bagian finance tersebut kayak nggak berjalan dengan baik dan saya juga merasa saya kurang berkontribusi dengan baik untuk masalah ini. Ya backgroundku accounting, terus aku ambil S2 entrepreneurship. Backgroundnya accounting. Ya. Itu salah itu. Ya, jadi itu ada kendala waktu juga. Jadi aku benar-benar waktunya limited. That's very basic. You don't need time. Oke. Saya sendiri juga. Ini kalau sendiri semua gue buang semua lu ntar. Kita baru mendapatkan ide ini sangat mepet gitu ya. Kita dikasih waktu kan, waktu itu kalau nggak salah 2 hari. Terus di hari terakhir waktu kita mau kumpulkan PowerPoint itu kita baru fixin ide dan itu dapatnya dari Fadli gitu, ide tentang greenhouse ini. Terus saya berusaha belajar gitu. Saya kan nggak pernah tahu tentang greenhouse gitu. Saya sebenarnya sangat nggak paham tentang ini gitu. Lacking di situ. Saya kurang pengetahuan di bagian greenhouse, agrikultur, hortikultura gitu-gitu. Saya masih lacking. Jadi saya cuma bisa kontribusi sedikit-sedikit aja. Saya sendiri Pak, saya mengaku itu saya bukan orang finance, tapi saya berusaha. Backgroundmu apa? Background saya itu bersama masyarakat Dayak. Dari awal saya itu bisnisnya bersama masyarakat Dayak di Kalimantan. Jadi saya itu sebenarnya di posisi industri kami juga, saya bukan di finance, saya di bagian produksinya. Jadi saya waktu membantu Fania juga. Anda nggak sampaikan di awal itu ke Mario, saya bukan orang finance, saya merasa nggak layak untuk diajak berpikir atau disuruh berpikir mengenai finance gitu. Nah ini mikirnya udah semua masing-masing cari alasan untuk dirinya sendiri. Ajeng? Kalau saya berarti belum berhasil untuk mendeliver pengalaman saya terhadap teman-teman. Itu karena saya sendiri kurang greget untuk bisa nge-push diri saya untuk bisa, ayo dong Mario dengerin saya. Misalnya highlight saya gitu. Memberi kesempatan yang lebih untuk bisa menceritakan pengalaman yang lebih relate dengan kurang lebih. Kamu dan Mario, karena Mario juga nggak dengerin kamu lah, istilahnya itu ya? Karena Mario berusaha untuk adil mendengarkan semuanya. Iya ya. Makanya Anda pilih Mario juga karena Mario tidak cukup mendengar lah gitu ya. Bagas? Saya juga memilih diri saya sendiri karena
sebenarnya tidak cuma hanya satu yang bisa kita gerakkan, masih ada sebenarnya B2C dan B2R. Cuma karena kendala proses dalam kita menyampaikan bisnis model ini juga agak sedikit sulit gitu. Teman-teman, ini kompetisi loh ya. Kalau semuanya masing-masing menyalahkan dirinya sendiri, jangan-jangan nih grup yang paling hipokrit yang pernah saya hadapin nih. Anda nggak jujur. Ya, jadi ini kompetisi. Ini bukan mental seorang entrepreneur nih. Yang nggak mau kalah, yang game changing. Ini gampang banget menyerahnya. Siapa yang salah? Gua, Pak. Aduh. Saya mau tuh bertemu dengan orang itu yang nggak gampang menyerah dan nggak gampang disalahin. Defend. Pak, saya nggak salah, Pak. Begitu dong. Jangan saya sendiri yang salah, saya sendiri salah. Susah kita. Ya, this is character. Businessman itu karakter. Yang nggak mau cepat menyerah. Saya nggak dapat tuh. Udah kurang hustler. Semua menyerahkan dirinya sendiri. Ya. Camkan itu kalau mau sukses. Gitu Pak Sur, saya sih agak kecewa lah ya dengan tim ini. Calon orang-orang hebat dalam bidang bisnis nggak begini karakter yang kita minta. Jadi kita punya 8 orang yang nggak fight. Saya kecewa karena saya baru pertama kali kan untuk presentasi di depan Dekom, di mana masih ada rasa groginya parah. Nah dari situ kita baru belajar pertama kali. Ya mungkin kalau yang kedua kali nanti kita dikasih kesempatan, saya akan berusaha lebih maksimal supaya nggak shock untuk waktu tampil di depan. Salam diplomat, kami siap bikin gebrakan. Hingga saat ini, berdasarkan riset yang kami lakukan, ada lebih dari 50% wisatawan yang masih kekurangan informasi secara menyeluruh tentang Labuan Bajo. Nah, kebanyakan mereka hanya tahu sebatas komodo atau wisata bahari saja. Padahal masih banyak wisata daerah lain yang memiliki potensi untuk dieksplor. Di sini yang disayangkan, dari sisi wisatawan yang datang, mereka ketika udah jauh-jauh ke Labuan Bajo, kurang mendapatkan journey yang maksimal. Dan juga bagi sisi masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi hanya di wilayah maritim saja. Nah, maka informasi secara menyeluruh itu penting supaya ke depannya dapat menjadi kunci wilayah Labuan Bajo menjadi potensi yang optimal. Baik, kemarin kami baru saja dari Labuan Bajo, di mana itu adalah juga pengalaman saya baru pertama kali ke Labuan Bajo. Yang saya tahu dari Labuan Bajo sebelumnya adalah Pulau Komodo, Pulau Tidar, dan itu juga saya lihat dari YouTube dan juga Instagram. Kami kemarin sudah melakukan survei, di mana kami melakukannya untuk mendapatkan informasi dari potensial wisatawan yang ada di Indonesia, di mana kami mendapatkan 105 responden yang rata-rata umurnya paling banyak di angka 26 sampai 34 tahun. Karena tidak adanya akses informasi yang terpusat mengenai Labuan Bajo, potensi wisata maupun potensi kunjungan ke Labuan Bajo, akhirnya banyak strategi dari BPO, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, untuk menawarkan experience, activity, maupun eksplorasi Labuan Bajo tidak sampai kepada permintaan wisatawan mancanegara maupun wisatawan di Nusantara. Apa yang akan terjadi apabila Labuan Bajo tidak lagi menjadi destinasi super prioritas? Jendela Bajo. Jendela Bajo adalah sebuah digital hub yang bertujuan untuk mempermudah akses informasi tentang Labuan Bajo keluar. Apa yang dapat dilakukan oleh Jendela Bajo? Pertama adalah menjadi portal investasi. Kedua, etalase UMKM dan e-commerce. Ketiga, tiketing dan virtual tour. Dan keempat adalah sebagai media, yang dimana bisa menjadi teaser experience orang ke Labuan Bajo.
dari data dari pemerintah mentargetkan spending per person turis di Labuan Bajo adalah 25 juta rupiah. Tetapi menurut data yang kami terima, spendingnya hanya 10 juta. Kenapa? Oleh karena itu, Jendela Bajo akan menjadi pusat data dan bridging Labuan Bajo dengan calon investor. Oleh karena itu, kami mengaktifasi sebuah future bernama Jendela Regulated Investment. Jendela Regulated Investment ini merupakan fitur prioritas kami dan unggulan yang bertujuan tentunya untuk mendatangkan investor-investor sebanyak-banyaknya ke Labuan Bajo. Fitur ini dilengkapi oleh peta potensi wilayah, detail nilai investasi, detail segmentasi market, prospeknya seperti apa, dan yang paling penting adalah kemudahan apa yang pemerintah bisa berikan kepada calon investor. Ya, JB Platform memiliki beberapa revenue stream. Yang pertama agency fee, itu adalah untuk setiap investasi yang terjadi melalui platform kami. Dan kedua ada listing fee, setiap produk dan service yang tampil di platform kami. Transaction fee dan reference fee adalah untuk setiap transaksi yang terjadi melalui referensi dari kami. Tentunya JB Platform memerlukan dana investasi untuk berjalan. Kami membutuhkan dana 3,1 miliar rupiah yang akan kami gunakan untuk development digital platform. Selain itu kita membutuhkan dana investasi untuk marketing dan legalitas. Kami sudah menyiapkan financial projection yang mana kami menargetkan untuk investasi awal di tahun 2022 ada nilai 10 miliar yang akan terjadi melalui platform kami. Dan kami akan mendapatkan revenue 5% yaitu 500 juta rupiah. Salam diplomat, kami siap bikin gebrakan. Oke, guys, gila sih, oke sih. Oke, ini gue harus akuin oke secara data ya, karena gue sangat suka ngelihat holistiknya. Tapi yang teman-teman lakukan itu, kalau kita di dunia ekonomi ada namanya push factor, ada pull factor. Jadi push factornya dapat nih, teman-teman udah bikin sebuah kawasan terpadu yang oke banget, tapi lu nggak kasih gue alasan buat kesana. Jadi lu punya push factor yang bagus, tapi pull factornya gue nggak kegambar di deck ini. Kalau saya istilahnya ini adalah production oriented, artinya dari kita keluar, atau market oriented. Menurut Anda apa? Anda lebih kepada karena pengalaman Anda atau benar-benar karena kebutuhan kemudian memiliki dampak, karena kan social impact sepintas. Ini ya, ya idenya bagus ya, maksudnya bisa dipresentasikan dengan cukup baik ya. Ya, siapa di antara kalian berdelapan yang paling lemah lah? Ya, di dalam berinteraksi, di dalam membuat challenge, result dari challenge ini gitu ya. Itu menurut kalian siapa yang paling lemah ya? Kalau Afif, aku rasa paling bawah. Kalau nggak ada dia kayaknya tetap jalan banget gitu. Aku yakin tetap jalan grupnya gitu. Kayak kalau aku kehilangan satu mungkin ada goyah gitu. Tapi kalau kehilangan Afif kayaknya tetap jalan, bahkan mungkin akan lebih mulus gitu, lebih nyaman jalannya gitu. Karena aku akhirnya aku mungkin nggak harus kepikiran untuk nge-carry dia gitu. Gitu. Kan kita compete ya sama tim sebelah gitu kan. Jadi kan otomatis aku harus mikirin juga kan biar tim ini tetap jalan, aku juga harus nge-carry member yang lain gitu sebagai leader gitu. Dengan kapasitas saya selama 2 hari ke belakang sebagai leader, yang saya lihat kontribusinya sangat kurang, Afif Haruman. Karena ketika kita apalagi ada di akhir-akhir waktu yang udah beneran tight banget, sampai beneran kita submit di 0059 kayak gitu, yang lain pada hektik, tapi masih Afifnya mungkin karena pengalamannya dia masih di bawah teman-teman yang lain kayak gitu. Itu satu hipotesis dari saya. Terus yang kedua, mungkin ini di luar di luar perspektifnya dia yang biasa di peternakan mungkin atau apa kayak gitu. Jadi ketika kita bicara industri kreatif, akan digital hub seperti apa, jadi dia masih harus menyesuaikan pada akhirnya, jadi lebih banyak pasifnya. Yunanta?
Saya sih lebih ke Mas Fauzan sih sebenarnya, maaf ya Mas ngomong. Menurut saya beliau terlalu banyak di awang-awang, tapi tidak menginjak bumi. Realisasinya itu menurut saya kurang dapat banget gitu. If we talking about something, tapi beliau itu lebar gitu loh. Jadi saya rasa beliau bagus sih, cuma for me satu tim mungkin masih kurang. Kalau menurut saya ya, Mas Fauzan juga ya, karena sewaktu kita punya ide ini, tentunya pasti semua punya asumsi atau pendapat masing-masing ya. Dan kalau kita lihat dari jalannya itu, mungkin Mas Fauzan yang paling susah mendapat value-nya atau melihat potensi dari Digital Hub ini. Kalau saya lebih ke Mas Fauzan, saya mendefinisikan lemahnya seperti ini. Ketika kami menyuarakan ide, itu Mas Fauzan lebih ke arah counter sedikit gitu loh, walaupun sedikit, dan di situ bisa mendistraksi saya untuk menyampaikan value itu, dan itu yang menurut saya bisa menjadikan titik lemah kita. Oke, kalau saya mungkin lebih ke Bang Afif, karena ya mungkin masih muda, saya juga sempat berusaha untuk ayo gitu kan, tapi memang mungkin jam terbangnya kurang tinggi. Ya, kalau saya pribadi dilihat dari dua sisi gitu ya, karena bicara kontribusi ada yang sifatnya jadi positif, ada yang jadi destruktif. Untuk saya pribadi, saya melihat di awal Mas Fauzan ini karena terlalu vokal, sifatnya jadi destruktif. Dalam arti yang tadinya kami punya ide yang luas, akhirnya kami jadi biasanya moodnya langsung turun. Itu cukup sering mengganggu flow dari diskusi. Tapi karena ada tadi sosok Bapak yang bisa tegas pada akhirnya di detik-detik akhir mana yang harus jadi priority, saya bisa lihat bahwa dalam satu malam ada perubahan yang sangat signifikan untuk Mas Fauzan di hari ini. Gitu. Ada banyak yang diredam. Saya juga memilih Mas Fauzan, di mana sebenarnya saya ada beberapa ide-ide ya, tapi di bidang peternakan, karena saya ahlinya di bidang peternakan. Tapi mungkin karena saya masih muda ya, jadi setiap sanggahan saya, setiap ide saya disanggah sama Mas Fauzan. Jadi kayak, oh yaudah berarti emang yes gak apa, saya tak ngalah aja daripada nggak nemu titik temunya, nggak nemu konsensi. Jadi aku kayak ya wis gak apa, aku tak ngikut aja sambil dibagi kan per divisi masing-masing. Ya udah aku maksimalin apa yang aku dapat aja kayak gitu. Kalau aku boleh memilih, aku mohon maaf, aku pilih Kak Fauzan juga. Sebenarnya ini lebih bagaimana kita bekerja di teamwork. Yang tadi sudah dibilang, kami di sini semua alpha. Jadi ya udah saya di sini yang mengalah, yang bikin decknya juga. Nah, namun karena saya menggabungkan ini semua dan saya jadinya ngikut gimana delete-nya tuh seperti apa. Jadi banyak sekali perubahan dan akhirnya terlalu vokal juga yang akhirnya jadi banyak distraction juga seperti itu. Oke, terima kasih atas keterbukaannya ya. Artinya ya kalian bisa menilai satu sama lain itu bagus sebetulnya. Ya, feedback yang baik juga buat masing-masing kalian ya. Ya di dalam suatu situasi bisnis itu penting sebetulnya feedbacknya. Dan saya menghargai itu. Baik, terima kasih atas presentasinya. Ditunggu saja nasibnya ya. Banyak berdoa. Oke, selamat siang. Silakan. Thank you guys. Oke, kita sekarang saatnya sebentar lagi akan diumumkan tim mana yang mendapatkan privilege ya. Jadi hadiah dari challenge kita kali ini di Labuan Bajo akan ada 2 hadiah buat tim menang. Hadiah pertama akan diberikan oleh Pemkab Manggarai Barat ya, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Manggarai Barat berupa cenderamata khas dari Manggarai Barat atau dari Labuan Bajo. Kemudian hadiah kedua adalah dari DSC ya, berupa privilege untuk challenge berikutnya nanti.
saya umumkan tim mana yang hari ini akan menjadi pemenang. Jadi pemilihan pemenang pada hari ini sebetulnya juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Ya, jadi di dalam challenge ini memang kalian berdua membuat sesuatu kegiatan lah ya, yang berbeda gitu ya. Dan kami sangat appreciate kedua-duanya. Menurut kami ya cukup baik. Memang presentasi ada yang lebih baik sedikit, ada yang kurang baik sedikit gitu ya. Tapi berdasarkan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dipilih satu tim yang lebih unggul dibanding tim yang lain. Ya, ada tim Labuan, tim Bajo ya. Jadi yang terpilih oleh klien atau Kabupaten Manggarai Barat yang jadi pemenang adalah ya, tim Bajo. Oke, jadi kalian akan mendapatkan 2 privilege ya. Satu adalah cenderamata khusus dari Labuan Bajo. Kedua adalah privilege nanti untuk challenge berikutnya di Bali. Dan hari ini ada yang harus pulang. Ya, untuk itu saya mohon tim yang menang untuk bisa minggir dulu ke sebelah sana. Ya, tidak menjadi tim pemenang tidak menjadi jaminan bahwa kalian semua selamat. Ya. Jadi pemilihan siapa yang lanjut untuk next challenge tidak berdasarkan hasil dari pemenang tim hari ini. Oke, tim Labuan. Saya minta yang saya panggil namanya maju ya di depan sambil melepaskan kunci suksesnya digenggam di tangan kanan ya. Yang pertama saya minta maju Fania dengan Dian. Jadi kalian ber-12 lolos ke challenge selanjutnya. 12 orang menangis lega. Tepuk tangan dulu ya. Ingat ya, setelah challenge berikutnya, kita kembali ke ide bisnis kalian masing-masing. Setelah ini ya, setelah challenge berikutnya.